Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Saudara-saudaraku, para pemirsa dan pendengar Al-Iman TV dan radio Suara Al-Iman, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi dan merahmati kita semua. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Jalla wa Ala atas berbagai macam nikmatnya kepada kita, atas nikmat Islam dan iman, atas nikmat hidayah dan taufik, atas nikmat ilmu. Kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar senantiasa menambahkan untuk kita semua nikmat-nikmatnya dan menambahkan untuk kita amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak pada hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak. Pemirsa, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan pagi yang baik ini insyaallah taala kita akan membahas bab baru dari kitab Al-Adab Al-Ashrah, yaitu adab yang ketujuh tentang adab-adab berkaitan dengan menguap. Qala al-musannifu waffaqahullah. Al-musannif Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala berkata, as-sabi'u, yang ketujuh, ruddat tasa'uba mastata'ta, tolaklah menguap itu semampumu. Wa amsik biyadika ala fika, dan peganglah mulutmu dengan tanganmu. Peganglah mulutmu dengan tanganmu. Wala taqul dan jangan mengucapkan Kemudian di dalam penjelasannya beliau mengatakan, Zakarul musannifu wafaqahullah al-adab as-sabi'a min al-adab al-ashrah. Al-musannif menyebutkan, semoga Allah memberinya taufik, adab yang ketujuh dari 10 adab. Maksudnya 10 adab yang beliau tulis di kitab beliau ini. Wa huwa yata'allaqu bi adabi tasawuf, yaitu berkaitan dengan adab ketika menguap. Wa fihi salasu masail, di dalamnya, yaitu dalam pembahasan adab menguap, di sini ada 3 masalah penting, 3 poin besar yang harus dibahas. Al-masalatul ula, masalah yang pertama, fi qawlihi ruddat tasa'uba mastata', pada
ucapan beliau, tolaklah menguap tersebut semampumu. Tolaklah menguap tersebut semampumu. Menguap seperti yang kita ketahui adalah seperti kata Syekh, khuruju hawa minal fam duna nafkhin. Menguap itu adalah keluarnya udara dari lambung, keluarnya udara dari lambung, dan bukan karena ditiup. Keluarnya udara dari lambung dan keluarnya tersebut bukan karena tiupan atau ditiup. Dan kita diperintahkan untuk menahannya. Untuk menahannya. Dalilnya hadis riwayat Al-Imam Muslim, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tasa'ubu minasyaitan." Menguap tersebut adalah dari syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata'. Oleh karena itu apabila di antara kalian ingin menguap, ada rasa untuk menguap, maka tahanlah, maka tolaklah maksudnya. Maka tolaklah. Hadis ini sahih tadi adalah riwayat Imam Muslim. Fa idzan dafa'a dzalikal hawa min jawfil 'abdi umira bi an yaruddahu. Hadis ini menjelaskan bahwa apabila ada udara yang terdorong dari lambung, yaitu bila kita hendak menguap, maka diperintahkan berdasarkan hadis ini untuk menolaknya. Untuk menolaknya. Dan arti menolak adalah menahannya. Menahan. Yaitu tidak membiarkan air angin tersebut keluar dengan cara menahan mulut, ya, kedua bibir ini untuk tidak terbuka, tetap dengan keadaannya. Jangan sampai terbuka karena menguap tersebut seperti terbukanya mulut seperti biasa. Jadi ketika seorang muslim hendak menguap, di antara adab yang pertama adalah menahannya. Jangan sampai mulutnya terbuka, ditahan, ditolak. Ini masalah yang pertama. Yang kedua, fi qaulihi, pada ucapan beliau, wa amsik biyadika ala fika, dan peganglah mulutmu dengan tanganmu. Peganglah mulutmu dengan tanganmu. Ai iqbid biyadika ala fik muhkiman subutaha alaih. Yaitu peganglah mulutmu dengan tanganmu agar tetap mulut tersebut seperti halnya tidak menguap. Ya, li'alla tatamada fataghurafaka ala wajhin mustaqbah mustashna. Yaitu dipegang mulut itu ketika menguap agar tidak terbuka dengan panjang, terbuka dalam waktu yang lama dengan keadaan yang jelek, dengan keadaan yang buruk. Karena orang yang menguap kemudian membiarkan mulutnya terbuka, maka kelihatan dia bentuk jeleknya, tidak bagus, tidak bagus. Ini yang kedua. Ini yang kedua, dan dalilnya adalah hadis lain, hadis sahih riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi, fa inna syaitana yadkhul."
Bila di antara kalian hendak menguap, maka peganglah dengan tangannya, peganglah mulutnya dengan tangannya. Sesungguhnya syaitan akan masuk. Karena sesungguhnya syaitan akan masuk. Jadi ini tahap kedua, tingkatan kedua. Tingkatan pertama kita isyaratkan tadi, yaitu menahan. Jangan sampai mulut ini terbuka. Dan sampai mulut ini terbuka. Kemudian juga adab berikutnya, tangan memegang mulutnya. Tangan memegang mulut untuk menolak tadi agar mulut jangan sampai terbuka, agar mulut jangan sampai terbuka. Benar-benar ditahan, pertama dengan tenaganya, yang tenaga yaitu agar mulut tersebut tidak dibuka. Yang kedua, tangan juga ikut membantu menekan mulut agar jangan sampai terbuka. Ini adab yang kedua. Lalu berikutnya tentang apakah dengan tangan kanan ataukah dengan tangan kiri. Ya. Memegang mulut tadi apakah dengan tangan atau dengan tangan kiri? Kata Syekh, ma yunasibul hal, tidak dengan tangan kanan, tidak dengan tangan kiri, tapi sesuai dengan kondisi. Sesuai dengan kondisi. Maksudnya, fa in kana al-famu tayyiban laysat fihi raihatun karihah wa la yatasa'ad minhu ma yustaqdar istamala yumnah. Bila mulutnya itu tidak bau, harum, dan tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap, dan tidak keluar juga darinya sesuatu yang tidak disenangi, maka ketika itu yang memegang adalah tangan kanan. Yang memegang adalah tangan kanan ketika dalam keadaan mulut itu baik, mulutnya harum. Wa in kana, kemudian kata beliau, wa in kana yakhruj minhu li'illatin ghairiha ma yustaqdar wa yustaqbah mimma huwa ada ustumila yusrah istamal yusrah. Tapi apabila keluar dari mulut sesuatu, ya karena ada suatu penyakit misalkan atau yang lainnya, keluar dari mulut sesuatu yang tidak disenangi, sesuatu yang kotor, ya, yang tidak bagus dari kotoran-kotoran, maka menggunakan tangan kiri. Jadi intinya ketika menutup mulut waktu menguat adalah dengan tangan kanan bila mulut sedang baik, ya, sedang harum. Tapi dengan tangan kiri bila mulut tersebut diyakini akan mengeluarkan sesuatu yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, yang tidak disukai. Baik itu karena bau mulutnya atau sesuatu yang keluar dari mulut yang tidak senangi, maka ketika itu menutupnya dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri. Berikutnya masih tentang menutup mulut. Memegang mulut, bukan menutup, memegang mulut dengan tangan. Apakah dengan bagian dalam dari telapak tangan atau bagian punggungnya? Apakah bagian dalam atau punggungnya? Wal akmal istimalu dhahiril yad duna batinil kaf. Yang lebih sempurna adalah menggunakan bagian punggung dari telapak tangan. Bagian punggung dari telapak tangan, bukan bagian dalamnya. Bukan bagian dalamnya. Ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya semuanya boleh. Ya, semuanya boleh. Pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri, namun yang afdal sesuai dengan kondisi. Apakah pakai dalam telapak tangan bagian dalam atau bagian punggungnya, ini boleh semua. Hanya lebih afdal adalah menggunakan punggungnya, bukan bagian dalamnya. Fayaklibu yadahu wa yada'u ala fihi, maka dia balik tangannya
lalu diletakkan di mulutnya. Di mulutnya ketika menguap. Lialla tubashiru batinal kaf, agar tidak menyentuh pada bagian dalam dari telapak tangan. Maka dibalik. Sambil dia menahan mulutnya agar enggak terbuka, tangan juga ditutup. Yaitu posisi punggung dari telapak tangan menyentuh pada mulut. Hal ini tujuannya adalah agar yang menyentuh itu bukan bagian dalam dari tangan ini. Ini lebih afdal. Mungkin boleh dua-duanya. Kenapa begitu? Kata beliau, fa in kanatil kaffu yumna kana yubashiru biha aklahu wa syurbahu. Kalau yang digunakan adalah, seandainya yang digunakan adalah bagian dalam dari telapak tangan kanan, maka seseorang menggunakan telapak tangan bagian dalam juga, bagian kanan, yaitu untuk mengambil makanannya, untuk mengambil minumannya. Maka lebih utama bagi dia adalah tidak menjadikan bagian dalam tangannya ini pada mulutnya yang kemungkinan mengeluarkan sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu dianjurkan belakang pakai punggung telapak tangan. Wa in kanatil yusra, terus bagaimana dengan tangan kiri? Tangan kiri enggak memegang makanan, kata beliau. Kanat ahra biqalbi kaffi. Maka tangan kiri lebih pantas lagi untuk kita menggunakannya ketika itu dengan bagian punggung tangan. Bagaimana itu? Wa an yubashir bidhahiriha li alla yakuna fi batiniha syai'un mimma yustaqdar min raihatin daf'i haja wa izalatiha aw nahwi dzalik. Yaitu agar di bagian ini, bagian telapak tangan bagian dalam dari tangan kiri, yaitu tidak ada di situ sesuatu yang tidak disenangi, sesuatu yang tidak disukai, dari sesuatu yang dibenci, karena bau yang tidak sedap, dan untuk mencegah hajat. Maksudnya jamaah itu adalah Allah Jalla wa'ala. Tangan kiri ini diantaranya adalah digunakan untuk sesuatu yang kotor. Digunakan juga untuk beristinja, ya, bersuci setelah buang air, ya, air besar atau air kecil. Maka ketika dia menguap dan dalam kondisi lebih afdal bagi dia menggunakan tangan kiri, maka hendaknya dia menggunakan punggung telapak tangan kirinya. Hal ini karena bila dia menggunakan bagian dalam dari telapak tangannya, di mana telapak tangannya ini banyak digunakan untuk hal-hal yang kotor, maka dikhawatirkan, ditakutkan ketika dia menggunakan bagian telapak tangan bagian dalam dan menempelkannya di mulut, akan tercium darinya bau yang tidak sedap atau sesuatu yang kotor, ya, yang dia tempelkan di mulutnya. Maka lebih afdal baik ketika menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, lebih sempurna adalah dengan punggung tangan, bukan dengan bagian dalam tangan ketika menutupi mulut atau memegang mulut ketika hendak menguap. Wal mas'alatu tsalisah. Masalah yang ketiga. Fi qaulihi wala taqul Jangan pada ucapan beliau, jangan mengucapkan atau jangan sampai keluar suara atau ha, yaitu suara yang timbul karena seseorang ketika menguap dia membuka mulutnya
dalam beberapa saat sehingga keluarlah suara yang seperti ini. Jadi seorang ketika menguap kemudian buka dia mulutnya lebar-lebar, maka akan keluar suara seperti ini. Ini tidak boleh. Termasuk adab dalam menguap adalah jangan sampai keluar yang seperti ini. Jangan sampai keluar yang seperti ini. Wa waqa'a fi riwayatil Bukhari ha. Terdapat juga dalam riwayat Bukhari ha. Namun dalam yang banyak dilakukan oleh manusia ala kulli hal, apa saja itu suara yang keluar disebabkan oleh menguap, maka ini bukan termasuk adab. Harus dihindari, harus dijauhi. Termasuk perbuatan tercela. Dan tidaklah ini terjadi kecuali penyebabnya adalah karena meninggalkan adab-adab yang sebelumnya. Karena dia tidak menolak menguapnya tadi. Dia tidak tetap dalam keadaan menutup mulutnya dengan menahannya serta memegangnya dengan tangannya. Maka keluarlah suara yang seperti ini. Kemudian wa min bisru hadza mimma yustakbah yubayyan bima yadullu alaihi adna dalalah, yakni misru ma qulna al-warid fil hadis ala kulli hal, meskipun dalam hadis itulah yang tidak ada di hadis, namun maknanya umum, apa saja yang keluar dari mulut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 3 poin penting berkaitan dengan adab-adab dalam menguap. Jadi intinya seorang muslim ketika hendak menguap, maka dia hendaknya menolaknya. Dia hendaknya menolak perbuatan menguap tersebut. Para ulama mengatakan menguap itu hukumnya adalah makruh. Para ulama mengatakan menguap hukumnya makruh. Hal ini berdasarkan hadis-hadis yang banyak, di antaranya karena Nabi SAW melarangnya. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk menahannya. Dalam hadis tadi dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, "At-tasa'ub minasyaitan, fa idza tasa'aba ahadukum falyaqdi mastata'." Tasa'ub itu, menguap itu dari syaitan. Barang siapa yang hendak tasa'ub, maka tahanlah dia, tolaklah tasawuf tersebut. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk menahan agar jangan sampai menguap terbuka mulutnya, maka menunjukkan membuka mulut ketika menguap termasuk perbuatan yang dilarang, dan larangan di sini larangan makruh. Larangan makruh. Maka yang pertama harus ditahan, jangan sampai terbuka mulut nih. Tahan. Untuk lebih menguatkan lagi, ditempelkan tangan, ya, yaitu bagian punggung dari telapak tangan. Bisa kanan jika mulut dalam keadaan baik, atau jika dalam keadaan tidak baik, maka ditutup dengan bagian punggung dari telapak tangan kiri, agar jangan sampai terbuka, terlebih sampai keluar suara Ini termasuk bukan adab Islam dalam tasawuf. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, setelah kita jelaskan tadi dari hadis-hadis tadi bahwasanya tasawuf menguap itu sehingga membuka mulut hukumnya makruh. Hal ini karena beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya tasawuf atau menguap itu adalah sifat yang tercela, sifat yang tidak bagus. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul atas wa yakrahu tasawuf." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai bersin dan tidak menyukai menguap. Ini menunjukkan
menguap itu tidak disukai. Oleh karena itu diperintahkan untuk menahannya. Yang kedua, sebab kedua, bahwasanya tasawuf atau menguap tersebut adalah perbuatan syaitan. Adalah perbuatan syaitan. Sedangkan kaedahnya bahwasanya apa saja yang itu dari syaitan, maka itu tercela. Apa saja yang itu dari syaitan, maka itu tercela. Dan dalil bahwasanya ini dari syaitan, hadis tadi, at-tasa'ubu minasyaitan. Menguap itu adalah dari syaitan. Sebab yang ketiga, karena syaitan tertawa dan mentertawakan orang ketika dia menguap. Jadi kalau ada orang menguap, dibuka mulutnya, syaitan mentertawakan dia. Syaitan senang, tertawa dia. Dalilnya hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'." Apabila di antara kalian hendak menguap, maka tolaklah semampu dia. Fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu syaitan. Sesungguhnya apabila di antara kalian ada yang menguap, maka syaitan tertawa karenanya. Maka syaitan tertawa karenanya. Kemudian berikutnya, bahwasannya kata beliau, annaha dalil alal kasal. Yang membuat makruh adalah karena menguap ini adalah tanda orang itu sedang malas. Tanda orang itu sedang malas. Yang dengannya setan senang. Yang dengannya setan senang. Karena dia tahu bahwasannya seorang hamba Allah Ta'ala, apabila dia menguap, maka sesungguhnya dia sedang malas dari ibadah dan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, semua kita merasakan atau menguap. Namun dalam Islam, ketika hendak menguap, kita harus menolaknya, kita harus menutupinya. Jangan sampai mulut terbuka, ya, apalagi sampai mengeluarkan suara Ini mungkin yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik dan pertolongannya agar memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita ilmui. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.